Bab 10. Permainan. Kini hari sudah mulai sore. Claudia segera bersiap-siap untuk pulang ke apartemennya itu. "Apa kau tidak minta diantar, Sya?" tanya Yuda, yang berada di ambang pintu dengan mata yang memandang lekat ke arah Claudia. Seketika pekerjaan Claudia ia hentikan dan melirik ke arah Yuda dengan wajah datar. Lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Tidak, Pak," balas Claudia yang sudah selesai merapikan meja yang tadi berantakan. Mendengar jawaban dari Claudia, Yuda hanya bisa menghembuskan napasnya dengan kasar dan segera pergi. Claudia segera pergi keluar perusahaan itu karena taksi yang ia pesan sudah tiba di depan gerbang. Kini Claudia baru saja tiba di depan apartemennya. Ia segera masuk ke dalam karena sudah merasa sangat lelah seharian bekerja. Sebelum ia merebahkan tubuhnya, Claudia terlebih dulu menelpon seseorang. "Tut, bagaimana keadaan ayah?" tanya Claudia dengan orang seberang telepon. "Baik, kau bagaimana?" "Tut." Sambungan teleponnya tiba-tiba saja diputuskan oleh Claudia secara sepihak. Ia bergegas ke kamar mandi untuk menyegarkan badannya yang sudah sangat lengket. "Kok lapar ya?" gerutu Claudia di sela-sela mandinya. Tak selang beberapa menit, akhirnya Claudia selesai melakukan ritual mandinya. "Istirahat dulu ah, makan nanti saja," ucap Claudia berbaring di atas ranjangnya. Detik demi detik mata Claudia mulai terlelap, padahal ia belum makan malam. 2 hari kemudian, saat ini Claudia tengah berjalan-jalan di Taman Kota Jakarta. Karena hari ini adalah hari Minggu. Banyak sekali orang-orang yang berlari pagi di taman itu. Sedangkan Claudia hanya berjalan dengan santai dengan membawa satu alat kamera miliknya. Claudia memotret pemandangan indah yang ada di taman itu. "Orang bodoh, lo kira gue nggak lihat?" sindir Claudia sinis yang baru saja menangkap sesuatu dengan ekor matanya di arah jam 9. Ya, Claudia menangkap seseorang yang tengah memperhatikannya sedari tadi. Orang itu berpakaian serba hitam dan memakai masker dan juga topi. Claudia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah kafe yang ada di dekat taman. Orang yang tadi mengintai Claudia tidak mengikutinya lagi. Ia segera bergegas kembali untuk memberitahukan kepada tuannya. Claudia yang menyadari bahwa orang tadi tidak mengikutinya tadi hanya bergeleng kepada. Kini ia baru saja tiba di depan kafe Renata. Terlihat banyak sekali pengunjung yang ada di kedai itu. Sudah dipastikan kafe Renata cukup terkenal dan banyak diminati. "Mbak," pekik Claudia membayangkan tangannya kepada salah satu pegawai kafe itu. Pegawai yang melihat Claudia melambaikan tangannya langsung menghampiri Claudia dengan senyuman yang "Pesan apa, Nona?" tanyanya ramah. "Es cappuccino," balas Claudia. "Tunggu sebentar, Nona," ucapnya ramah dan langsung pergi. Sambil menunggu, Claudia hanya memainkan benda pipih itu. Sesekali sudut bibirnya terangkat saat menangkap sesuatu. "Permainan yang membosankan," gerutu Claudia ikuti gelengan kepalanya. Tak selang beberapa menit, pesanan Claudia akhirnya datang. Ia tak ingin berlama-lama lagi di kafe itu, karena ada urusan yang sangat penting. Setelah minumannya habis, Claudia segera membayarnya dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Malam hari, saat ini jam menunjukkan pukul 10 malam. Seorang perempuan memakai masker dan topi hitam tengah duduk santai di dalam mobilnya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di kemudi.
Wanita itu saat ini tengah berada di depan kantor milik perusahaan BTJ Group Internasional. Sudah setengah jam ia menunggu, namun orang yang ditunggu masih belum menampakkan dirinya. Untunglah wanita itu sangat sabar menunggu seseorang yang tidak pasti. Tak, tak. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.